Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, nama saya Riyadi Angga. Saat ini saya tercatat sebagai guru mata pelajaran Teknik Pengelasan di SMK Negeri Dander, Kabupaten Bojonegoro. Sekaligus saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 bidang studi teknik mesin LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 2300 1039 2283 2024 dan nomor peserta PPG 2015 0017 8608. Hari ini Senin tanggal 4 Maret 2024 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi prasyarat mengikuti uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 di kelas 12 TL pada materi teknik pengelasan dengan materi cacat pengelasan dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Berikut ini video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kalian sehat semuanya loh. Sebelum mengawali kegiatan pagi hari ini, silakan kalian untuk berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Nah, setelah itu silahkan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan berdiri. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, saya memeriksa kehadiran dulu ya. Kira-kira kalian semuanya siap? Semuanya pakai kata pak ya? Cek dulu sepatu, anggap, masker, kap. Duduk, bagus. Tegap. Nah, saya absen dulu. Untuk kelompok 1 Ahmad Zaki Irwandi. Oke. Afi Yanto. Agus Teo Purnomo. Kelompok 2 Edwin Abdul Rahim. Maulana Ainul Yakin. Huda Erlangga Maulana Yusuf. Alhamdulillah semuanya masuk semuanya ya di Kejadaya Alfa. Terima kasih buat kalian untuk semuanya. Untuk pembelajaran hari ini adalah nanti kita uji cacat pengelasan. Kalau kemarin kita mengelas SMAW posisi 1B, SMAW posisi 1B yang kemarin ya, SMAW posisi 1B
dan itu dikerjakan oleh semua anak. Nanti hasil yang kalian kelas kemarin itu kita uji sekarang. Ujinya pakai apa Pak? Nanti pakai depenetran yang ada di depan ini ya. Jadi hasil dari kalian kemarin pengelasan 1G, 2G, 3G SMAW kita uji untuk hasil pengelasan di SMAW seperti itu. Udah jelas ya kira-kira kemarin untuk benda kerjanya masih ada semuanya ya. Ya, tapi ini saya ambil 3 karena nanti saya buat 3 kelompok. Untuk yang pertama ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan benda kerjanya itu saya ambil 3 seperti itu. Sebelumnya Pak Riyadi akan menampilkan sebuah video lihat dengan saksama. Kalian sudah lihat video tadi, kalian membayangkan bahwa pengelasan itu sangat penting. Karena apa? Cacat pengelasan itu apabila kalian tidak memperhatikan betul, akibatnya sangat fatal seperti itu. Kapal tadi sampai pecah kena ombak. Nah, produk kita itu kalian harus punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Produk kamu itu harus bagus, pengelasan sesuai prosedur, sesuai SOP pengelasan. Jangan sampai ada cacat sedikit pun itu tidak boleh ditoleransi. Toleransi ada Pak, ada, sangat kecil sekali. Toleransinya itu sangat kecil sekali, 0,00 berapa, seperti itu. Jadi cacat pengelasan itu sangat penting kalian memperhatikan itu. Karena apa? Produk kalian itu kalau seumpama ini contoh sebuah kapal tadi itu, kalau kamu dilas di sini saja kamu tidak ada masalah. Tapi las-lasan kamu kalau dibuat produk kapal terus dipakai orang lain untuk nyebrang ke laut dan gelombang segitu besarnya itu, kalau sampai ada cacat pengelasan tidak kamu perhatikan, bagaimana perasaan kamu?
Jadi kamu seperti orang tidak punya tanggung jawab. Dan tingkat kejujuran itu dibutuhkan di pengelasan. Kejujuran, tanggung jawab sesuai prosedur. Karena apa? Hasil kesalahan kamu nanti selain diuji itu juga membutuhkan tanggung jawab yang besar tadi loh. Jadi tanggung jawab itu harus kalian laksanakan betul-betul sesuai standar SOP dan AWS yang sudah ditetapkan oleh welder. Jadi kalau seumpama kalian pengelasan di kapal seperti itu, kalau seumpama nanti pembuatan kapal di Surabaya sana, AWS-nya itu sudah disiapkan sesuai dengan lingkungannya. Jadi AWS itu sudah disiapkan sesuai dengan lingkungan. Kamu harus pengelasan dari jarak sekian sampai sekian. Untuk kemarin saya ambil dari beberapa hasil kalian. Ini salah satunya. Nanti kita uji cacat pengelasannya. Ya, saya uji catat pengelasannya pakai depenetran itu. Ya, pakai depenetran diuji cacat pengelasannya. Nanti setiap kelompok saya kasih satu. Ya, setiap kelompok saya kasih satu. Nanti dicat betul-betul. Nah, terus untuk masalah penilaian nanti akan saya nilai itu mulai nama siswa, terus kalian kerjasama, terus toleransi, tanggung jawab, dan mandiri. Seperti itu ya. Nah, ini saya buat kelompok ya. Silahkan kalian nanti menyiapkan media pembelajarannya, yaitu alat buku yang dibutuhkan tolong disiapkan. Untuk pembagian kelompok saya bagi yang paling depan ini kelompok 1, yang baris kedua kelompok 2, baris ketiga kelompok 3. Silakan diambil perwakilan. Kelompok 1 paling depan, terus itu kelompok 2. Masalah yang akan dipecahkan kelompok, nanti setiap kelompok itu sudah saya kasih gambar. Yaitu gambar pertama itu untuk kelompok 1, gambar kedua itu nanti untuk kelompok 2, gambar ketiga itu untuk kelompok 3, seperti itu ya. Nah, nanti gambar-gambar ini ada sudah sebuah foto, nanti kamu analisis ini adalah cacat pengelasan apa, seperti itu, nama cacat lasnya, penyebabnya, terus pencegahannya. Jadi masalah yang akan diselesaikan nanti seperti ini ya. Terus nanti siswa ada sebuah LKPD-nya itu ada di belakangnya. Lembar kerja siswa itu nanti dikerjakan. Tapi nanti sebelumnya itu saya jelaskan dulu tentang masalah cacat pengelasan ya. Untuk pertama, saya akan jelaskan dulu tentang cacat pengelasan. Untuk teknik pengelasan sheet metal arch welding, yaitu pengenalan cacat las, merupakan salah satu yang diperiksa secara visual melalui pengujian tanpa merusak destruktif tes. Beberapa cacat las yang sering muncul ialah overlap, yaitu kelebihan logam las pada bagian tepi menempel logam dasar, tidak terjadi paduan antara paduan logam las. Untuk cacat pengelasan itu ada dua ya, ada yang merusak dan ada yang tidak merusak. Kalau yang merusak itu ada namanya destructive testing, yaitu tes ada pengujian tarik. Jadi untuk pengelasan kamu itu diuji, dicekam, terus ditarik sampai putus. Itu namanya uji tarik. Kedua, ada uji lengkung,
Jadi las-lasan kamu itu nanti ada beban, dikasih beban sampai melengkungnya ke berapa, itu ada alatnya nanti. Terus ketiga ada tumbuk. Tumbuk itu berarti untuk mengecek kekerasannya, itu ditumbuk nanti seumpama itu bekasnya berapa, itu untuk kekuatan alatnya untuk menumbuknya itu nanti sampai berapa PSI, biasanya seperti itu. Terus keempat itu ada uji tekan, tekan. Terus pengelasan kamu ada pengujian namanya uji puntir, dipuntir, jadi kayak gini itu dipuntir. Jadi kekuatannya puntir itu sampai seberapa. Habis itu uji pukul. Jadi uji pukul ada yang ke 6 seperti itu. Terus itu tadi pengujian destruktif testing. Jadi pengujian dengan merusak. Jadi kalau jembatan itu sebelum dikirim itu ada quality controlnya. Jadi besi itu kalau seumpama besi itu berupa jembatan itu ada quality controlnya. Jadi besi untuk jembatan itu harus sesuai standar. Besi jembatan itu tidak boleh terlalu keras, tapi harus ada lenturnya, elastis. Terus besi jembatan itu tidak boleh berkarat. Terus pengelasannya pakai SMAW, GMAW atau apa itu sudah ditentukan di AWS-nya tadi itu. Nah, besi itu sebelum dikirim itu diambil sedikit, terus diuji destruktif testing. Terus ada pengujian kedua yaitu pengujian non destruktif testing. Jadi pengujian besi tanpa merusak. Yang pertama yaitu pakai depenetran test. Itu yang sudah saya siapkan di depan itu, kita nanti praktek depenetran test. Yang kedua magnetic test. Jadi tanpa merusak itu ada magnetic test. Terus ultrasonic testing. Terus yang keempat adalah radiografi testing. Itu yang tidak merusak. Nah, nanti kalian itu uji cacat pengelasan ini pakai depenetran test. Mulai dari awal-awal seperti itu, ya. Overlap, salah satunya cacat pengelasan adalah overlap, yaitu kelebihan logam pada bagian tepi yang menempel di logam dasar. Terus cekungan pada akar las atau root, yaitu alur yang terjadi pada jalur penetrasi. Untuk root itu pengelasan pertama, yaitu pengelasannya kita dengan pengutupan terbalik, yaitu untuk elektroda di negatif, benda kerja di positif. Untuk pengelasan root yaitu elektroda di negatif, benda kerja di positif. Setelah itu kita pengelasan kedua yaitu fill, di balik pengutupannya itu elektroda dibalik di positif, benda kerja di negatif, karena kita untuk penembusannya tadi ya. Setelah itu kita fill. Ini dapat disebabkan karena arus pengelasan agak rendah dan pengelasan terlalu lambat. Biasanya ini yaitu pengelasan yang terlalu lambat seperti itu. Bekas pukulan. Jadi kalau seumpama kamu hasil las-lasan tahun sebelahnya bekas pukulan itu juga tidak diperbolehkan ya. Terus nanti saya lihatkan sebuah video, yaitu untuk video dan PPT nanti di YouTube. Terus nanti setelah itu kalian pengamatan cacat pengelasan benda asli. Jadi urutannya nanti kamu ini cacat pengelasan benda asli ya. Terus siswa menjawab pertanyaan yang ada di LKPD itu, silahkan kalian nanti kerjakan secara langsung. Terus habis itu pretest ya. Sudah untuk ini berarti sudah jelas ya. Saya kasih pertanyaan, saya coba ini untuk kalian. Pardi mau tanya di kelompok 1, silakan untuk kelompok 1 persiapan. Kelompok 1 mana? Ya, disiapkan. Saya Pardi mau bertanya tentang cacat pengelasan undercut.
Undercut adalah sebuah cacat telas yang berada di bagian permukaan atau akar. Bentuk cacat ini seperti cerukan yang terjadi pada base metal atau logam induk. Jenis cacat pengelasan ini dapat terjadi pada semua sambungan las, baik fillet, hood, lap, corner, dan edge joint. Betul. Terima kasih kelompok 1. Berarti sudah paham ya. Sekarang untuk kelompok 2. Untuk cacat porositas adalah Cacat porositas adalah sebuah cacat pengelasan yang berupa sebuah lubang-lubang kecil pada well metal atau logam las, dapat berada pada permukaan maupun di dalamnya. Porosity ini mempunyai beberapa tipe, yaitu cluster porosid, blowhole, dan gas pore. Ya, berarti untuk porositas sudah paham ya, itu ada bulet-bulet di belakangnya. Di bawah, di dalam pengelasan ada bulet-buletnya, itu biasanya cacat porositas. Untuk yang kelompok 3, welding defect slab inclusion adalah Welding defect slang inclusion adalah catatan yang terjadi pada daerah dalam hasil lasan. Catatan ini berupa slag fluk yang mencair yang berada dalam lasan yang sering terjadi pada daerah stop and run awal dan berhentinya proses pengelasan. Untuk melihat cacat ini kita harus melakukan pengujian radiografi atau bending. Alhamdulillah untuk semua materi sudah bisa terserap dengan bagus, kalian sudah paham. Maka dari itu saya Pak Riyadi ingin melihat kemampuan kalian, yaitu nanti Pak Riyadi sudah siapkan soal pretest yang ada di kelompok situ, ada soal pretest, silahkan untuk dikerjakan. Biar Pak Riyadi tahu tingkat kemampuan kalian itu setingkat mana tentang pemahaman materi cacat pengelasan. Silahkan dikerjakan untuk semua kelompok, ada di dalamnya situ sudah saya siapkan, silahkan dijawab. Silahkan kalian berkelompok yang tadi sudah di depan sini, yaitu kelompok 1, itu kelompok 2, kelompok 3. Silahkan kalian untuk mengerjakan LKPD-nya, ditunjuk siapa nanti yang akan maju ke depan, ada yang membaca, dan semua jawaban di situ harus sudah semua ada ya. Terus siswa silahkan diskusi, situ sudah saya siapkan LKPD-nya. Siswa silahkan diskusi, saya pandu untuk memastikan masing-masing kelompok. Nanti akan masing-masing kelompok akan saya pandu untuk mengerjakan LPD-nya. Silakan buka LPD-nya, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Nah, itu lembar kerja siswanya. Nah, silakan kalian kerjakan di LKPD-nya tadi itu. Di LKPD-nya silakan diisi. Silakan diisi. Perundingan itu cacat pengelasan apa, pencegahannya bagaimana, jenisnya apa. Ya, silakan dirundingkan oleh kelompok. Itu nanti ada 2 ya, berarti untuk LKPD-nya itu ada 2. Lembar berikutnya ada. Untuk ini, kalau itu kamu menganalisis dari foto, itu hasil cacat pengelasan apa? Itu kamu analisis cacat pengelasannya apa. Tugas yang kedua, yaitu dari benda asli, ini cacat pengelasannya seperti apa, gitu ya. Jadi dari benda asli ini cacat pengelasannya seperti apa. Ini cacat pengelasan apa ya, kalau dilihat dari visual ini cacat pengelasan apa. Itu diisi di LKPD berikutnya, seperti itu ya. Sudah, kalau sudah silakan kalian untuk pakai maskernya semuanya. Pakai maskernya semuanya. Benda aslinya saya kasih satu kelompok 1. Ini untuk kelompok 2, ini kelompok 3. Karena ini zat berbahaya, kalian harus pakai masker. Saya perkenalkan untuk prakteknya ya. Yang pertama itu cleaner. Cleaner ini untuk pembersih karat yang ada di sebelahnya situ dan kotoran-kotoran yang ada di
pengelasan itu pakai cleaner ya. Yang kedua itu pakai red penetran. Nah, cairan ini nanti akan masuk ke celah-celah pengelasan. Kalau apabila itu ada retak, berarti nanti red penetran ini akan masuk ke situ. Jadi selain cacat pengelasan retak atau apa, ini dibuat untuk blok mesin yang pecah, itu bisa kita lihat pakai red penetrannya. Di blok mesin ini bagus apa enggak ya, pecah apa tidak. Kalau pakai visual mata itu tidak bisa kelihatan, harus pakai depenetran. Terus untuk yang ketiga ini developer. Jadi nanti setelah kalian kasih red penetran itu, kamu bersihkan yang ada di samping-sampingnya itu. Setelah itu kita semprot developer. Developer itu cairan untuk mengangkat red penetran tadi itu. Jadi nanti kalau semua itu ada cacat, itu di developer warnanya putih, habis itu penetran tadi itu warna merah itu akan timbul ke atas. Jadi apabila retak itu kelihatan, oh ini retak. Untuk yang pertama, silahkan dibersihkan dulu. Untuk kelompok 1, bersihkan dulu. Bersihkan dulu. Masih dilap, bersihkan dulu, dilap, dibersihkan dulu sampai bersih. Nah, silakan bersihkan lagi. Kalau sudah, kelompok 2 bersihkan dulu. Bersihkan, habis itu dilap. Ya, dilap sampai bersih, jangan sampai ada kotoran di situ. Nanti akan mempengaruhi hasil pembacaannya. Kalau sudah, kelompok 3 dibersihkan dulu. Untuk selanjutnya, tadi sudah bersihkan ya. Silahkan kalian semprot pakai depenetran, jangan sampai kena baju, jangan sampai terhirup. Nanti setelah kasih red penetran, langsung shred gitu aja. Nah, dah. Tunggu beberapa detik supaya cairannya bisa masuk ke dalam. Yang LKPD untuk benda asli. Tadi kan yang gambar tadi untuk yang pertama, ini LKPD kedua benda asli ada di baliknya, sudah saya siapkan. Silakan diisi sesuai hasil uji coba depenetran cacat pengelasan. Kalau saya lihat ini ada beberapa cacat. Ini ada, nah ini saya kasih contoh satu. Ini ada undercut. Sebelah sini ada undercut. Ada spatter. Nah, nanti ini ditulis semuanya. Jadi cacat pengelasan ditulis semuanya sesuai benda kerja yang sudah saya bagikan. Ya, sesuai benda kerja yang sudah saya bagikan. Nah, silakan diskusi cacat pengelasan apa saja yang ada di situ, silakan ditulis. Silakan rembukan untuk hasil cacat pengelasannya, silakan ditulis sesama kelompok. Silakan diskusi, habis itu nanti kalian presentasikan ya. Ditulis semuanya hasilnya, habis itu dipresentasikan. Baik gambar, baik dari benda aslinya. Silahkan kalian nanti presentasikan, dibacakan, terus teman yang lainnya nanti silahkan bertanya pada temannya. Apabila kurang jelas presentasinya, silahkan di ini. Kelompok 1 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil cacat pengelasannya. Maju ke depan sini. Nah, Convection mulai panjang. Pemanasan dan pendinginan. 2. Harus diturunkan sesuai dengan rekomendasi. Panjang busur 1,5 kali diameter elektroda. Elektroda di oven sesuai dengan handbook, khususnya kawat las low hidrogen. 3. Memperbaiki posisi sudut elektroda. Menaikkan ampere sesuai dengan BPS atau ampere
recommended. Sudut kampus sesuai dengan yang di melakukan persiapan pengelasan yang benar, membersihkan semua kotoran. 4. Ampere terlalu rendah, busur las terlalu jauh, sudut pengelasan salah. Ampere disesuaikan dengan prosedur, busur las disesuaikan, sudut pengelasan harus sesuai. Ya, ada pertanyaan untuk kelompok 1? Silahkan. Arus pengelasan yang digunakan terlalu besar, travel speed atau kecepatan las terlalu tinggi, panjang busur las terlalu tinggi, posisi elektroda kurang tepat, ayunan tangan kurang merata, waktu ayunan pada saat di samping terlalu cepat. Oh. Sudah jelas ya kelompok 2. Untuk kelompok 3 ada pertanyaan? Cara mencegah cacat undercut. Nah, silakan dijawab kelompok 1. Apa pertanyaan tadi dari kelompok 3? Menyesuaikan arus pengelasan, Anda dapat melihat ampere yang direkomendasikan di bungkus elektroda atau WPS. Kecepatan las diturunkan, panjang busur diperpendek atau setinggi 1,5 diameter elektroda. Sudut kemiringan 70 sampai 80 derajat atau menyesuaikan posisi. Lebih sering gratis untuk mengayunkan yang sesuai dengan kemampuan. Sudah jelas kelompok 3 ya. Alhamdulillah kalian sudah paham semuanya. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Silakan untuk kelompok 2 presentasi. Langsung, Pak. Ya. 1. Pengikatan bagiannya disambung. 2. Pemilihan bentuk kampuh yang tepat sesuai ketebalan benda kerja. 3. Teknik having. 4. Head input disesuaikan dengan ketebalan benda kerja penerapan pengawasan. 2. Arus diturunkan sesuai dengan rekomendasi panjang busur 1,5 kali diameter elektroda. 3. Memperbaiki posisi sudut elektroda, menaikkan ampere sesuai dengan WPS atau ampere recommended. 4. Penyebabnya adalah penggunaan ampere yang rendah, kurang bersih ketika menghilangkan terak sebelum proses penyambungan. Langkah penanggulangannya adalah tidak mengulangi hal yang sama, kesalahan yang sama. Ya. Terima kasih untuk kelompok 2 untuk presentasinya. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Oh ya, silakan kelompok 1 untuk bertanya. Elektroda yang digunakan masih lembab atau terkena air, selas terlalu panjang, arus pengelasan terlalu rendah, level speed terlalu tinggi. Ya, untuk kelompok 3 ada pertanyaan? Pastikan elektroda yang digunakan sudah di oven jika disyaratkan. Jangan sampai kawat las terkena air atau lembab. Atur tinggi busur kurang lebih 1,5 kali diameter kawat las. Ampere disesuaikan dengan prosedur atau direkomendasi dari Presiden Elektroda. Ya, sudah jelas ya kira-kira? Sudah bagus untuk kelompok 2, hasilnya sudah dibacakan. Silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 dulu. Silakan kembali ke tempat untuk kelompok 2. Hasil saya tadi untuk semua kelompok alhamdulillah sudah betul untuk analisis cacat pengelasannya. Berarti kalian sudah paham baik secara visual dilihat di gambar dan dari benda kerja asli kalian sudah baik sekali. Maka dari itu saya simpulkan bahwa kalian sudah paham semuanya. Pak Riyadi pengen ngerti kemampuan kalian tentang cacat pengelasan ini. Untuk yang ini adalah post test untuk yang kalian kerjakan. Silakan post test yang sudah saya
siapkan, silakan dibuka. Untuk lembar berikutnya itu silakan dilihat. Untuk post test setiap kelompok silakan dikerjakan. Post testnya silakan dikerjakan. Per kelompok post testnya silakan dikerjakan. Untuk kelompoknya post testnya, nah, dikerjakan lembar post testnya. Nanti saya lihat hasilnya seberapa. Untuk post testnya silakan ayo dikerjakan. Ya, nah, untuk postnya silakan kerjakan. Nanti habis itu dikumpulkan semuanya per kelompok tadi dikumpulkan. Nanti setelah itu Pak Riyadi akan nilai mulai dari gotong royong, kemandirian, kerjasama. Nah itu nanti Pak Riyadi akan simpulkan. Saya nilai semuanya dengan baik. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Alhamdulillah kalian sudah melaksanakan dengan betul. Pak Riyadi sangat senang sekali bahwa kalian sangat bagus dalam kerjasama, dalam interaktif, keaktifan, semuanya Pak Riyadi suka sekali. Alhamdulillah hasil kalian bagus semuanya. Untuk praktek cacat pengelasan Pak Riyadi saya anggap lulus. Untuk semuanya sudah paham semuanya, alhamdulillah. Dan untuk pembelajaran berikutnya, kalau tadi kita cek pengelasan pakai las SMAW yang kita cek cacat pengelasannya, nanti untuk pertemuan yang akan datang kita cek lagi untuk pengelasan BMAW, BTAW, OAW dan sebagainya. Maka dari itu alhamdulillah, terima kasih untuk kalian semuanya, sangat bagus sekali. Pak Riyadi terima kasih. Semoga kalian tetap sehat semuanya. Semoga kalian menjadi anak yang baik dan berguna bagi nusa dan bangsa. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk ketua kelas berdua dulu memimpin agar kita selamat sampai di rumah nanti. Silakan ketua kelas untuk berdua. Hati-hati ya.